Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Sekarang kita akan review Honda Accord. Ini adalah Accord terbaru dan mobil ini membawa sejumlah fitur Honda yang sebelumnya itu nggak masuk di Indonesia. Sebelum kita ngomongin soal fitur dan kelengkapan yang ada di mobil ini, kita bahas dulu bagian depan mobil ini. Oke, depan lampunya sama seperti Honda kekinian. Dia sudah menggunakan multi reflektor LED dan ada DRL, senya LED, termasuk juga fog lamp juga LED. Dan desain solid wing face-nya ini mirip-mirip kayak Civic ya, Civic dan juga let's see, Honda RV juga agak mirip-mirip nih bagian depannya. Nah, tetapi Accord yang ini itu nggak lagi gunain mesin 2500 cc NA. Dia sudah kayak adik-adiknya seperti Civic ya, yang menggunakan mesin turbo. Ini udah pakai mesin turbo, kapasitasnya 1500 cc turbo. Tenaga yang dihasilin itu 190 PS dan torsi 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Yes, turbo dipaduin dengan transmisi CVT itu bakal ngasihin lag yang cukup banyak ya. Tapi kita nggak tahu Honda mendesain mesin ini kayak gimana karena kita nggak tes jalan. Tetapi yang akan saya banyak bahas di sini adalah di sini sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Yes, Honda memasukkan fitur Honda Sensing di Accord terbaru ini. Kalian bisa lihat di bagian atas sini dia ada sensor dan juga di bagian bawah sini ada sensor lagi yang ada tulisan Honda Sensing. Jadi seperti fitur lane departure alert, adaptive cruise control, lane departure warning, direct cross traffic alert, semua fitur safety yang mendukung kenyamanan ketika berkendara sudah ada di dalam mobil ini. Dan Honda itu memasukkan fitur-fitur canggih tersebut pada Accord generasi terbaru ini. Oke, sekarang kita lihat mesin yang diusungnya tadi. Nah, ini ya. Mobil ini harganya udah sangat tinggi. Ini kelasnya tuh kayak big sedan premium. Pesaingnya kalian tahu sendiri seperti Toyota Camry atau Mazda 6 sedan. Tapi hal yang menariknya adalah bukanya udah pakai pegas. Gila kan? Bukanya udah pakai pegas dan kesan premiumnya benar-benar dapat ketika kita buka kap mesin mobil ini. Tetapi hal yang berbeda adalah ketika kalian lihat kurang mesinnya. Gila, ini mesinnya berantakan sekali ya. Kalian bisa lihat kenapa sih Honda tuh nggak kasih cover menyeluruh supaya mesinnya itu kelihatan rapi. Seharusnya mobil yang harganya udah di atas 700 jutaan seperti ini, cover mesin udah sangat jadi hal yang sangat wajib di sini. Kita bahas ini untuk kap mesin, ruang mesin, ya udahlah, udah dicat warna body, udah ada peredamnya lengkap. Dan untuk mesinnya sendiri, ini memang nggak besar mesinnya, hanya 1500 cc, tapi dilengkapi dengan turbo. Tenaganya itu let's say mirip-mirip dengan Honda CR-V. Ini saya sangat suka karena sudah dilengkapi dengan pegas ya, karena membuka kap mesin menjadi sangat mudah dan menutupnya juga. Oke, ban yang digunakan ini berukuran 235/45 ring 18 dan desainnya saya suka. Desainnya itu sporty tetapi tetap elegan. Warnanya two tone polish, tapi two tone polishnya ini berwarna grey yang terang dipadukan dengan polishnya ini. Keren, velgnya keren. Bannya pakai Michelin Primacy.
Jadi Michelin Pharmacy ini ban yang didesain untuk mengurangi road noise pada ban. Spion dia modelnya baru, terus juga di bagian samping sini dia ada list chrome di bagian side skirt bawahnya, bumper manis. Terus juga yang menegaskan mobil ini premium ini ada di pilar. Nah, pilarnya ini kan biasanya kalau mobil-mobil yang let's say range-nya itu di bawah 500 juta masih dilengkapi dengan warna hitam doff, tapi kalau mobil ini udah pakai yang desainnya black piano. Jadi kesannya itu lebih upmarket atau premium. Untuk masuk ke dalam mobilnya sendiri sudah dilengkapi dengan kunci keyless smart key, tapi Honda kuncinya seperti ini, mirip seperti Honda lainnya. Mungkin ya kedepannya kalau untuk facelift dibedain lah kuncinya, jangan sama, karena memang mobil ini kan memang mobil yang spesial. Untuk masuknya sendiri di sini ada tab ya. Nah, ini posisi mengunci. Di sini ada alur di bagian handle pintunya. Ketika kalian ingin masuk tinggal grab handle-nya, spion akan otomatis terbuka. Ini pintunya berat karena ini mobil premium. Kita ke belakang dulu. Di belakang sama ban yang digunakan berukuran 18 inci ringnya, dan di bagian sini ada atap yang melandai ke bagian bawah. Kalau dilihat ya, dia tuh desainnya mirip-mirip kayak Honda Civic yang sedan, karena di bagian belakang sini atapnya itu melandai. Kalau diperhatiin lebih detail lagi, kalau dari samping, kita foto nih mobilnya dari samping, bentuknya itu kayak mobil-mobil fastback. Contoh ya, kayak Audi RS7, bentuknya seperti ini. Nah, bentuk belakangnya itu mirip, karena dengan atap yang melandai seperti ini, seperti mobil-mobil coupe, dan juga ini juga menambah ruang kabin di bagian belakang, karena dengan adanya atap yang melandai yang jauh dari pilar C ke belakang sini, kapasitas ruang kepala itu bertambah. Nanti kita akan lihat ke belakang lagi. Di belakang tentunya lampu sudah full LED ya, LED untuk lampu remnya saja. Untuk lampu sen dan juga lampu mundur ini masih halogen. Di belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera. Oh belum, dia belum menggunakan kamera 360, jadi masih cuman kameranya itu ada di bagian belakang. Nah, di sini ini ruang bagasinya. Bagasinya ini karena ini adalah mobil big sedan, ruang bagasi bukan jadi hal yang masalah di sini. Ini benar-benar lega. Ini kalian bisa buka lagi. Di sini ada dongkrak dan toolkit, dan di bagian bawahnya lagi ada ban serep, tapi yang masih tipe space saver. Kenapa nggak dibuat lebih mudah lagi? Oke. Di sini hal yang saya agak kurang seneng adalah di bagian handle untuk bagasinya. Mestinya ini dikasih cover supaya ketika kita taruh barang itu nggak gencet barangnya gara-gara ini. Tuh. Nah, untuk ngeluasin kapasitas bagasi, kalian bisa dorong lagi tuh di bagian sini. Jadi kalian bisa buka di sini, kalian tarik, terus dibuka dari dalam. Oke, kalian bisa lihat kapasitasnya sangat besar. Satu sepeda pun bisa masuk ke dalam bagasi ini. Jadi untuk pelipatan jok di baris keduanya itu full ya. Jadi nggak bisa split 40 atau 60. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua karena di situ poinnya orang beli Accord. Gila, sedan mewah. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di dalam kabin baris keduanya. Ini kalau untuk kelegaan kabin nggak usah dibicarain lagi ya. Ruang kaki lega, ruang kepala lega, karena bentuknya yang agak melandai tadi. Tapi sedikit ditarik ke belakang,
membuat atapnya ini memberikan kapasitas ruang kepala yang lumayan lega. Ini joknya tentu saja full kulit dan teksturnya itu enak sekali ya. Tapi memang nggak seluruhnya ini pakai kulit asli, ada kulit apa ya? Kulit buatan. Di sini kelengkapannya di bagian sini, bagian tengah, konsol tengah ada AC, tapi memang settingannya masih ikut yang di bagian depan. Terus ada USB 2 buah untuk penumpang belakang, ada seat back pocket kiri dan kanan. Terus lampunya, aduh sayang sekali. HRV aja kalau untuk yang di baris kedua itu lampunya udah pakai LED, tapi mobil ini masih halogen, sayang sekali. Nah, di sini headrest dia adjustable-nya yang kiri kanan, yang tengah ini fix, jadi nggak bisa di-adjust. Seat belt dia 3 titik lengkap sampai penumpang baris tengah. Dan untuk airbag ini keamanannya lengkap, mulai dari pilar A, pilar C, A, C, bagian depan 2 buah. Jadi total ada 6 airbag. Oh enggak, ada 8. Ada 8 termasuk juga di kursi penumpang depan. Nah, di bagian sini juga ada akomodasi armrest. Ya, ada armrest yang empuk. Walaupun dia jatuh tapi posisinya sudah ergonomis untuk tangan. Dan ada 2 buah cup holder yang bisa dibuka. Nah, di sini juga kalian bisa akses untuk bagasi di belakang. Nih. Ini memang dikunci ya. Dikunci tapi kalian bisa akses untuk bagasi di belakang. Oke, coba kita duduk di baris yang tengah ya. Nah, untuk di tengah ini memang agak tinggi daripada yang kiri dan kanan, tapi dudukannya juga cukup empuk. Kalau di sandarannya memang agak keras karena ada armrest, tapi lumayan. Kaki masih harus ke kiri dan kanan karena ada tunneling di bagian tengah sini. Tapi untuk kegaan kabin, ruang kepala ini masih memadai sekali. Di bagian samping sini untuk door trimnya dia full soft touch ya. Dari sini dia soft touch. Di bagian sini hanya ada sedikit hard plastik, terus ke bawahnya lagi sudah soft touch dan kulit dengan jahitan asli. Nah, di sini ada tray. Traynya ini bisa dibuka nih. Tuh, ini untuk menambah privacy Anda lagi supaya tidak kelihatan dari luar, menjaga privacy dan menjaga dari sinar matahari. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, sekarang di kabin depan. Di kabin depan ini buat kalian yang ingin beli Accord tapi ingin tetap bisa mengemudikan mobilnya. Memang Accord itu nggak dibeli oleh orang untuk selalu duduk di belakang, karena ini Honda, asik untuk dikendarai. Untuk posisi mengemudi, dia setirnya ini masih belum elektrik pengaturannya, tapi sudah lengkap dengan tilt dan teleskopik yang jaraknya juga lumayan jauh. Dan pengaturan kursi sudah lengkap, dia elektrik, maju mundurnya. Untuk naik tinggiin kursinya juga sudah elektrik, reclining juga sudah elektrik, dan sudah ada lumbar support. Lumbar supportnya sudah ada. Oke, di sini desainnya ini baru ya. Ada wooden panel di sini sama seperti di door trim. Terus untuk di bagian atas ini soft touch, tapi soft touchnya itu agak keras, nggak seempuk let's say Mazda atau BMW atau Mercy ya. Di bagian sini sayang sekali ini plastik, dan di sini soft touch, tapi sama seperti yang di atas, nggak empuk, ini keras, tapi soft touch. Ada jahitannya juga, tapi ini jahitannya asli. Kursi warnanya beige, ini salah satu komplain lagi ya. Kalau kalian nggak jaga ini mobil dengan baik, warna beige itu sangat bisa membuat kabin kalian tuh terlihat sangat kotor. Dan untuk material kita nggak usah bilang lagi, karena mobil ini mobil yang mewah. Materialnya tadi ya kalian bisa lihat ada soft touch dan ada yang kerasnya juga. Untuk spion di sini sudah auto dimming, dan untuk AC-nya sudah dual zone, tapi yang di belakang masih ikut yang suhu dan temperatur di bagian depan. Dan di bagian sini ada tempat penyimpanan dan ada USB 1 buah dan juga power outlet 12 volt, dan ada juga wireless charging. Yes, mobil ini ada wireless chargingnya guys di bagian sini.
dan ada 2 buah cup holder, tapi terbuka nggak tertutup rapi. Di sini ada rem parkir elektrik dan auto brake hold, dan transmisinya ini CVT. Ada mode eco dan ada mode sport. Di setir dia ada untuk audio steering switch dan voice command di sebelah kiri ya. Di sebelah kanannya ada untuk ini cruise control. Cruise controlnya sudah adaptive cruise control, jadi bisa menjaga jarak antara mobil di depan. Di bagian sebelah kanan, di sini ada untuk stability control, traction control, sensor parkir, dan ada untuk Honda sensingnya di bagian sini. Terus ada untuk ngatur trip di MID-nya, ada untuk ngatur kecerahan instrumen clusternya. Sekarang kita coba kontak on aja. Coba kontak on. Oke, di sisi sebelah kiri dia sudah menggunakan tipe full TFT MID, dan di sebelah kanan masih analog. Kalian bisa atur di lewat sini ya. Terus trip A, trip B, dan ini untuk yang A. Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa atur nih untuk lane departure warningnya dan adaptive cruise controlnya untuk berapa jauh bisa menjaga jaraknya. Itu bisa diatur. Dan di belakangnya, di belakang setir ini ada pedal shift yang cukup sporty ya. Ini bisa untuk sebelah kanan untuk menaikkan dan sebelah kiri untuk menurunkan. Well, memang ini CVT, tapi memang dia bisa melakukan virtual speednya, melakukan penggantian gigi waktu ini CVT. Ini head unitnya ini canggihnya adalah dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, termasuk juga di sini bisa pengaturan kendaraan juga bisa dilakukan ya, tapi hanya sedikit di sini. Dan untuk AC-nya ini, kisi-kisi AC-nya lumayan ada feel lah. Terus di bagian bawah ini untuk pengaturan AC udah pakai yang digital, tapi saya senang ini masih pakai knop-knop putar, dan knop-knop putarnya ini ada feel-nya kayak mobil-mobil Audi, jadi terasa mahal. Di bagian bawah tadi di sini ada USB ya, dan ada wireless charging tadi. Jadi HP yang udah wireless charging kayak Samsung, let's say iPhone ya, udah bisa dicas lewat wireless charging seperti ini. Rem parkir elektrik, dan untuk keamanan tadi airbagnya lengkap sampai ke kursi, pilar, dan seatbeltnya ini seperti biasa ini mobil. Dan untuk seatbelt ini kalian bisa atur nih, bisa adjust untuk ketinggiannya. Dan ini pengaturan kursi yang elektrik dan membuat posisi mengemudi mobil ini sporty. Dan sekarang kita coba kontak on untuk mobil ini. Oke, sebelum kita kontak on, di bagian atas ini dia lampunya sayangnya ini masih kuning ya, kalah dengan HR-V yang Prestige. Dan di sini ada tempat kacamata. Dan kurangnya lagi, mobil ini belum dilengkapi dengan sunroof seperti rivalnya Toyota Camry itu sudah dilengkapi dengan sunroof. Desainnya sendiri saya sebenarnya tuh suka, tapi ada beberapa bagian yang saya kurang suka karena di sini masih hard plastik tadi. Overall desainnya memang tidak sesporty Civic, tapi udah cukup memadai. Sekarang coba kita kontak on. Mesinnya 1500 cc turbo. Oke. Mesinnya cukup halus. Di sini MID-nya ini di bagian sini. Coba ya, kita liatin. Nah, ini speedometernya, dia sudah pakai full TFT MID. Nah, ini jadi kalian bisa atur lewat tombol yang ada di sini. Kalian bisa lihat range, audio, telepon, driving support, driving assistant, maintenance, safety support. Ini untuk yang Honda Sensing-nya. Nih, canggih sekali sih. Dia bisa ada pengaturan di sini yang untuk adaptive cruise controlnya bisa diatur nih. Nih, ini untuk mengatur jaraknya. Jarak ke depan itu bisa diatur, mau yang paling dekat dan paling jauh. Dan ada lane departure warningnya juga. Ini bisa diakses lewat sini. Nah, tombolnya sendiri ada di sini. Kalau untuk mematikan langsung atau mengaktifkan atau menonaktifkan. Oke. Jadi kalau tinggal klik tombol yang ada di samping tadi, dia bisa langsung aktif dan nonaktif untuk fitur Honda Sensing-nya. Nah, untuk
wiper. Di sebelah sini dia sudah auto, untuk headlampnya juga sudah auto. Yalah, mobilnya udah sangat mahal ini harganya. Ini untuk pedal shift, dan saya seneng kalau yang MID-nya ini layarnya jernih, mirip-mirip seperti let's say BMW atau Mercy. Dan head unit di bagian tengah sini dia ada Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, mungkin kabinnya ini cocok buat teman-teman yang cari sedan mewah, bisa mengakomodasi penumpang di bagian belakang dengan sangat nyaman, tapi tetap bisa dikendalikan atau dikemudikan dengan sangat sporty, dan juga didukung dengan fitur-fitur Honda Sensing yang sangat lengkap di mobil ini. Oke, mobil ini bagus. Ayo, ke depan. Oke, kesimpulan dari review kali ini adalah Honda Accord yang generasi terbaru saat ini memiliki value yang sangat baik di kelasnya, terutama untuk safety-nya. Dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang fitur safety Honda yang sangat lengkap tentunya, dengan adaptive cruise control, lane departure warning, rear cross traffic alert, dan sejumlah fitur-fitur pendukung kenyamanan berkendara lainnya. Termasuk juga mobil ini sangat enak untuk duduk di baris keduanya, sangat nyaman, sangat lega, karena ini adalah big sedan, dan pesaingnya yang terberat adalah Toyota Camry tentunya. Tapi Toyota Camry tersebut belum dimasukkan sama sekali fitur Toyota Safety Sense, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Dan kesimpulannya adalah buat teman-teman yang cari sedan premium yang memiliki kenyamanan dan kelengkapan fitur yang sudah saya sebutkan tadi, bisa cek di kolom deskripsi, ada kontak marketingnya kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang produk-produk Honda Accord atau Honda lainnya. Dan terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komentar di bawah mengenai review kita kali ini, dan komentar juga di bawah mengenai video apa lagi yang akan saya buat, review tentang mobil apa lagi yang bisa saya buat. Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video